Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Nuwantoro MS selaku dosen pembimbing dan kepada yang terhormat dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Rizka Rizkoguna dengan NIM 230201117120013. Saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya yang berjudul Kajian Proses Produksi Bandeng Presto di PT Bandeng Juwana Elrina Semarang. Latar belakang. Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani. Ikan dibagi menjadi dua, yaitu ikan air tawar dan ikan air laut. Salah satu ikan air tawar yaitu ikan bandeng. Ikan bandeng memiliki rasa yang enak dan gurih, serta memiliki harga yang terjangkau. Ikan bandeng memiliki kandungan protein yang tinggi dan lemak yang rendah. Namun, ikan bandeng memiliki banyak duri halus yang dapat mengganggu saat dikonsumsi. Maka dari itu, perlu adanya proses pengolahan. Salah satu proses pengolahan yaitu dengan cara di presto. Dengan cara di presto dapat menjadikan ikan bandeng menghasilkan duri yang sangat lunak. Tujuan dan manfaat. Tujuan dilaksanakan praktek kerja lapangan yaitu untuk mengetahui proses produksi bandeng presto secara langsung, menambah wawasan bagaimana cara memproduksi bandeng presto dengan mutu yang baik. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari kegiatan praktek kerja lapangan yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang bagaimana cara memproduksi bandeng presto yang mempunyai mutu dan keamanan pangan yang baik. Materi dan metode. Praktek kerja lapangan dilaksanakan selama 4 minggu mulai tanggal 6 Januari sampai dengan 1 Februari 2020 di PT Bandeng Juwana Elrina Semarang. Materi yang diambil yaitu proses produksi bandeng presto mulai dari persiapan bahan baku, pengemasan dan pengepakan sampai pelabelan di PT Bandeng Juwana Elrina Semarang. Sedangkan metode yang digunakan yaitu melakukan pengamatan langsung dan terlibat langsung dalam proses produksi, melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait di PT Bandeng Juwana Elrina Semarang untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, mencatat dan menganalisis hasil data primer dan data sekunder, serta menyusun laporan PKL dengan membandingkan pustaka dan literatur. Sejarah perusahaan. Pada tahun 1975, Bapak Dr. Daniel Nugroho Setiabudi beserta istrinya mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena pada tahun tersebut gajinya sebagai seorang dokter belum mencukupi kebutuhannya. Sehingga pada tahun 1976, beliau mulai berpikir untuk menjalankan usaha bakery seperti Holland Bakery. Namun karena keterbatasan modal, usahanya tersebut gagal. Karena kegigihan dan ketekunan beliau, pada tahun 1980, beliau mulai membuat bandeng duri lunak atau dikenal sebagai bandeng presto. Beliau mencoba bandeng duri lunak selama kurang lebih 3 bulan dan akhirnya berhasil pada akhir bulan Desember 1980. Lalu beliau memutuskan untuk menjual bandeng duri lunak di depan rumahnya pada tanggal 3 Januari 1981. Seperti gambar kanan atas merupakan gambaran di mana beliau mulai menjual bandeng duri lunak di depan rumahnya. Dan seiring berjalannya waktu, usaha beliau semakin berkembang dan mendapatkan pelanggan yang sangat banyak, sehingga dapat mendirikan PT Bandeng Juwana Elrina Semarang yang sekarang dikenal sebagai toko oleh-oleh yang populer di kota Semarang. Bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi bandeng presto yaitu ikan bandeng, bawang putih, garam, kunyit, dan jahe. Ikan bandeng merupakan bahan baku utama dalam pembuatan bandeng presto. Ikan bandeng digunakan didapat dari supplier. Ikan bandeng yang diterima di PT Bandeng Juwana Elrina harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Standar mutu yang ditetapkan oleh PT Bandeng Juwana Elrina yaitu mata tidak merah, sisik mengkilap dan utuh, insang merah terang, warna daging putih kemerah-merahan, bobot ikan bandeng per ekor antara 0,3 sampai 0,5 kg, serta tidak bau tanah dan beraroma ikan segar.
Ikan bandeng yang tidak sesuai dengan kriteria akan dikembalikan kepada supplier. Bawang putih digunakan sebagai bumbu bandeng presto. Kriteria kualitas bawang putih di PT Benejuana Elrina yaitu jenis bawang kating, bentuk utuh, warna putih cerah, tidak busuk, ukuran besar. Garam digunakan sebagai bumbu, selain itu juga digunakan sebagai pengawet pada ikan bandeng sebelum diolah menjadi bandeng presto. Kriteria kualitas garam di PT Benejuana Elrina yaitu bersertifikat halal, bersertifikat SNI, warna putih bersih, tekstur lembut, dan keadaan kemasan baik. Kunyit yang digunakan di PT Benejuana Elrina yaitu kunyit utuh dan kunyit bubuk. Kriteria kunyit utuh yaitu berukuran besar, bentuknya utuh, dan tidak ada bagian yang busuk, keadaan segar, serta tidak kering. Sedangkan kriteria kunyit bubuk yaitu bersertifikat halal dan kemasan tidak rusak. Kunyit digunakan sebagai bumbu dan sebagai pewarna. Jahe digunakan untuk menghilangkan bau amis pada ikan bandeng presto setelah dimasak. Kriteria kualitas jahe di PT Benejuana Elrina yaitu jenis jahe gajah, ukuran jahe besar, bentuk utuh, tidak ada bagian yang busuk, keadaan segar, dan tidak kering. Proses produksi bandeng presto dimulai dari persiapan bahan baku, pelumuran bumbu, pemasakan, pendinginan. Persiapan bahan baku. Persiapan bahan baku dimulai dari pengeringan tambak selama 1 bulan. Setelah itu, tambak dibersihkan. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang berasal dari ikan sebelumnya. Setelah tambak dibersihkan, lalu tambak diisi dengan air payau dengan pH 8 setinggi 30 cm dan ditunggu selama 1 minggu. Setelah itu, gelondong atau anak ikan bandeng yang berukuran kurang lebih 1 jari dimasukkan ke dalam tambak dengan dibatasi jaring selama 15 menit untuk beradaptasi. Setelah itu, gelondong dilepaskan dalam tambak dan tidak diberi makan selama 3 hari. Setelah 3 hari, ikan bandeng diberi makan berupa pelet atau roti kering. Setelah selama 6-8 bulan, ikan bandeng sudah siap untuk dipanen. Ikan bandeng dipanen dengan cara menggiring ikan bandeng sampai ke tepi tambak. Lalu ikan diambil dengan cara menggulung jaring sampai ikan bandeng mati. Kemudian ikan bandeng dimasukkan ke dalam drum yang telah berisi es. Lalu dibawa ke pasar Raja Mulyo untuk dipilih sesuai standar mutu PT Benejuana Elrina. Kemudian dibersihkan isi perutnya. Lalu setelah itu dicuci dan dimasukkan ke dalam drum yang berisi es dan dikirim di jalan lingkungan industri kecil untuk dicuci kembali. Ikan bandeng yang sudah dicuci kemudian disusun dalam basket dan diberi garam serta diberi keterangan tanggal pengiriman dan disimpan di cool room dengan suhu minus 20 derajat Celcius sampai minus 30 derajat Celcius. Lalu kemudian dikirim ke Gatot Subroto dan Pandanaran untuk diolah menjadi bandeng presto. Setelah sampai ke Gatot Subroto dan Pandanaran, kemudian ikan bandeng dibelah menjadi 2 untuk dilumuri bumbu. Bumbu yang digunakan yaitu bawang putih, garam, kunyit, dan jahe yang telah dihaluskan. Pelumuran bumbu bertujuan untuk menambah cita rasa dan aroma. Bagian luar ikan bandeng juga diberi larutan kunyit sebagai pewarna kuning agar bandeng presto tidak berwarna pucat dan lebih menarik setelah dimasak. Setelah ikan bandeng dilumuri bumbu, kemudian ikan bandeng disusun pada loyang panci untuk dimasak. Bagian bawah, tengah, dan atas loyang panci diberi potongan jahe agar bandeng presto tidak bau amis. Yaitu proses pemasakan. Proses pemasakan ikan bandeng menjadi bandeng presto menggunakan pressure cooker. Pressure cooker yang telah berisi air kurang lebih 750 cc diletakkan di atas kompor dengan suhu 120 derajat Celcius dan tekanan 2 atm selama 1 jam. Setelah mencapai tekanan 2 atm, api dimatikan lalu lubang kecil pada pressure cooker dibuka sampai tekanan 0 atm.
Proses pemasakan ikan bandeng dengan menggunakan tekanan tinggi dan tertutup, maka dapat menyebabkan duri ikan bandeng menjadi lunak. Setelah itu, ikan bandeng diletakkan ke dalam ruangan pendingin. Pendinginan bandeng presto dilakukan dengan menggunakan kipas angin untuk membuang angin panas ke dalam pelrum serta dilengkapi dengan lampu UV untuk menghindari adanya lalat atau serangga yang masuk. Pengemasan dan pengepakan. Pengemasan bandeng presto di PT Bandeng Juwana Elrina menggunakan kemasan vakum dan non-vakum dengan bahan plastik polipropilen. Plastik tersebut memiliki berat 7 gram dan ukuran 11 x 38 cm. Pada suhu ruang, ikan bandeng presto akan dapat disimpan selama kurang lebih 3 hari. Apabila tidak terjual, maka akan dilakukan secara vakum. Pengemasan vakum merupakan pengemasan dengan menghilangkan udara dalam kemasan, sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Pengemasan secara vakum dapat mempertahankan daya simpan bandeng presto selama kurang lebih 3 bulan. Sedangkan pengepakan bandeng presto menggunakan kardus dengan bahan duplex yang memiliki berat 150 gram dengan ukuran 31,5 x 10 x 8 cm. Pengepakan bertujuan untuk menghindari kontaminasi, kerusakan fisik, kesalahan label, dan memudahkan pendistribusian. Karena PT Bandeng Juwana Elrina juga mengirimkan produknya hingga ke luar kota. Pelabelan. Pelabelan pada kemasan PT Bandeng Juwana Elrina Semarang telah sesuai dengan SNI, yaitu meliputi jenis produk, merek, berat produk, tanggal kadaluarsa, kode produksi, nomor izin edar, serta nama dan alamat perusahaan yang memproduksi. Kesimpulan, bandeng presto merupakan ikan bandeng utuh yang isi perutnya dan insangnya telah dibuang dan dicuci. Kemudian dibumbui dengan garam dan bawang putih serta kunyit sebagai pewarna alami agar bandeng tidak berwarna pucat, dan diberi jahe agar tidak amis. Kemudian dimasak dengan pressure cooker pada suhu 127 derajat Celcius selama 1 jam. Tahapan proses produksi bandeng presto meliputi persiapan bahan baku, pelumuran bumbu, pemasakan, pendinginan, pengemasan, pengepakan. Kemasan pada produk bandeng presto harus diberi label yang berisi tentang produk tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.